Anita akhirnya keluar dengan mengajak Bik Minah karena sekalian hendak mengantar Bik Minah ke pasar. Yoni mau pergi kemana? Tanya Bik Minah begitu ia keluar dari mobil. Aku mau ketemu sama dokter, Bi. Aku diminta untuk datang setelah 3 hari begitu dipulangkan dari rumah sakit. Dan hari ini sebenarnya sudah lewat 1 hari. Karena kemarin kan masih ada mama, papa sama Kak Mizwar. Sedangkan Kak Malik mau informasi kesembuhanku masih menjadi rahasia. Jawab wanita berhijab itu. Pasti susah ya bagi Nyonya kemarin pura-pura masih pincang. Sambung Bik Minah. Anita tersenyum. Enggak kok, Bi. Mungkin karena udah beberapa bulan terbiasa jalan pincang dulu, jadi kemarin gak terlalu susah. Aku juga khawatir sama mama papa kalau tahu keadaanku. Ya udah ya, Bi, aku pergi dulu. Ucap Anita segera mengakhiri pembicaraan, karena jika tidak, Bik Minah akan mengajaknya terus mengobrol. Iya Nya, hati-hati ya nanti Bibi pulang naik angkut aja. Gak usah. Ini naik taksi aja, biar diantar sampai depan rumah. Ini ongkosnya. Anita memberikan 2 lembar uang kertas berwarna merah yang bernilai masing-masing 100.000. Aduh, gak usah Tanya. Orang uang berlanjaan ini aja pasti ada lebihnya. Tolak Bik Minah halus. Ya udah gak apa-apa, Bi. Sekalian untuk Bi Minah jajan bakso. Ucap Anita. Hihi, makasih ya Nya. Bibi belanja dulu. Nya hati-hati. Ucap Bik Minah kegirangan, kemudian pergi begitu juga Anita. Anita sudah menyelesaikan pemeriksaan dengan dokternya. Wanita berhijab itu mengucapkan terima kasih pada dokter itu. Syukurlah semuanya baik-baik aja. Aku tadinya takut banget kalau Kak Malik akan melarangku pergi dan justru marah padaku seperti sebelum-sebelumnya. Oke, aku sudah selesai dengan diriku sendiri. Sekarang aku mau cari dokter lain, gumamnya. Lalu wanita itu menuju ke ruangan lain setelah keluar dari sana. Ia tidak bisa segera pulang karena ada urusan yang harus ditanyakan. Aduh, yang mana ya ruangannya? Rumah sakit ini juga besar banget, gerutu Anita. Wanita itu terus melihat ke sana dan kemari mencari ruangan yang hendak ia masuki. Dan tanpa sengaja ia menabrak salah satu pengunjung rumah sakit. Maafkan aku, Tuan, ucap wanita itu seraya menundukkan kepalanya. Enggak, aku enggak apa-apa kok, jawab pria itu. Lalu Anita mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pria itu. Begitu juga pria tadi yang juga melihat ke arah Anita. Loh, Yuda. Ternyata Anita tanpa sengaja menabrak Yuda yang juga sedang berada di rumah sakit itu. Kamu ngapain di sini, Nit? Kamu disakiti lagi sama suami kamu? Tanya pria itu dengan gurat wajah yang sulit untuk ditafsirkan oleh wanita berhijab mocha itu. Anita pun menggerakkan tangannya ke kanan dan ke kiri. Enggak, Yud, bukan kayak gitu. Aku hari ini check up disuruh sama dokter setelah 3 hari dipulangkan, jawab Anita. Syukurlah. Aku kira suamimu menyakitimu lagi. Tukas pria tampan yang ada di hadapan Anita. Senyuman manis tapi ragu keluar dari bibir indah wanita itu. Rasa khawatir muncul di dalam hatinya. Ia khawatir karena kini Yuda benar-benar sudah mencap suaminya sebagai pria yang sangat jahat. Oh ya, kamu mau kemana lagi? Kayaknya kamu tadi lagi cari sesuatu sampai kamu gak sadar aku mau lewat. Tanya pria itu. Ini aku mau ke ruangannya dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Sebutan dokter kandungan. Tapi aku udah dikasih tahu sama suster yang lewat sebelum pemeriksaan. Tapi sekarang aku lupa. Rumah sakit teman kamu gede banget, jawabnya. Yuda tertawa melihat cara bicara Anita yang dianggap lucu. Iya, kamu kalau di sini gak bakal ketemu. Soalnya ruangan dokter itu ada di sisi lain dari sini. Tukas pria itu. Anita terkejut seraya menutup mulutnya. Benarkah? Oh, pantas aja ya. Yuda sini yang antar. Akhirnya Anita diantarkan oleh Yuda ke ruangan dokter obstetri. Di sini Yuda terus memperhatikan Anita yang berjalan dengan tenang. Pria itu seperti sedang melihat cahaya yang berjalan tepat di sampingnya, tapi sulit untuk mendekatinya dan menggapainya. Akankah ada harapan bagiku untuk membahagiakannya? Gumam pria itu di dalam pikirannya.
Oh, itu dia. Pekik wanita itu kegirangan melihat ruangan yang ia cari akhirnya ketemu juga. Kemudian Anita melihat ke arah Yuda dan berterima kasih karena sudah mengantarkannya. Yuda juga menjawab dengan baik dan lembut pada wanita itu. Sungguh wanita itu terlihat nyaman bersama dengannya. Begitu Anita hendak mengetuk pintu ruangan, Yuda menahan Anita dengan memegang jemari wanita itu. Sontak dengan spontan Anita segera melepaskan tangannya dari Yuda. Maafkan aku nih. Aku nggak bermaksud seperti itu tadi. Tegas Yuda agar wanita itu tidak salah paham. Gak apa-apa kok. Tapi aku harap di kedepannya kamu jangan berceroboh lagi. Pinta Anita penuh penekanan. Ada apa kamu menahanku? Bolehkah aku bertanya kenapa kamu ingin menemui dokter yang di dalam ruangan ini? Maafkan aku Yuda, tapi aku tidak bisa memberitahumu. Kenapa aku kecewa dengan jawaban Anita ya? Padahal aku memang tidak punya hak untuk mendapatkan jawaban dari dia. Batin Yuda. Apa ada lagi yang ingin kamu katakan? Oh, tidak. Tapi Abimanyu ingin minta nomormu. Apakah boleh? Nomorku? Tentu, akan aku berikan padamu. Mereka berdua pun saling bertukar nomor untuk masing-masing. Jadi begitu prosedur yang harus dilakukan jika ingin melakukan tes DNA dalam kandungan ya dok? Tanya Anita begitu ia sudah selesai bicara panjang lebar dengan dokter Karin. Iya mbak, seperti itu. Jadi sekarang mbak tanya dulu sama si ibu yang lagi hamil untuk membuat janji pengambilan sampelnya. Jawab dokter Karin, seorang dokter obstetri. Anita menganggukkan kepala. Kalau begitu terima kasih ya dok. Aku akan membicarakan ini pada wanita itu. Nanti akan aku hubungi lagi. Pamit Anita. Setelah Anita keluar dari ruangannya, dokter Karin agak tidak mengerti di sini. Ketika Anita berkata, wanita itu, ada kecurigaan menurut dokter Karin, tapi ia mencoba untuk mengabaikannya. Dan Anita kini masih berada di luar rumah sakit, sedang bimbang memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa membujuk Lucy untuk melakukan tes DNA. Dia harus mendapatkan sebuah ide agar Lucy setuju, dan juga Lucy tidak bisa memanipulasi hasil tes itu nantinya. Karena Anita yakin wanita licik itu berbohong dan bisa saja ia nanti memanipulasi hasil tes. Gimana ini? Aku belum menemukan kata-kata yang tepat untuk bilang sama Lucy wanita licik itu. Aku harus segera mendapatkan ide. Aku jengah untuk menunggu. Keluh wanita itu. Ternyata Yudas dari tadi sudah memperhatikan Anita semenjak wanita itu keluar dari ruangan dokter Karin. Dengan langkah berani, Yuda mendatangi wanita itu yang masih mondar-mandir seraya menggigit jari tangannya. Salah apa jemarimu sehingga kamu menyiksanya dengan menggigitnya? Tegur Yuda. Anita sedikit terperanjat dan menoleh ke arah datangnya Yuda. Kamu masih di sini? Tanya Anita dengan senyum getir di wajahnya. Iya. Urusanku belum selesai, jadi aku masih menunggu. Jawab Yuda. Apakah kamu mau bicara denganku? Kamu kelihatan lagi bingung, siapa tahu aku bisa membantu. Sambungnya. Karena wanita itu masih bingung, ia ingin pulang juga rasanya belum ingin. Akhirnya ia setuju dan mereka pun akhirnya duduk di taman rumah sakit. Mereka duduk dengan jarak yang berjauhan. Tatapan mereka sama-sama menjurus pada pemandangan yang ada di depan mereka. Kesulitan apa yang kamu pikirkan? Tanya Yuda memulai pembicaraan. Wanita cantik itu terdiam sejenak untuk memilah kata yang akan ia utarakan. Ada seorang saudari yang membutuhkan sebuah pembuktian. Apakah saudarinya sedang mengandung anak dari orang yang disayangi? Dan ia sudah bertanya pada dokter bagaimana caranya. Tapi si saudari yang pertama belum bisa mendapatkan kata-kata yang tepat untuk mengutarakan itu pada saudari yang sedang mengandung. Karena banyak kekhawatiran ketika ia mengutarakannya jika tidak menggunakan kata-kata yang tepat. Jawab Anita mencoba membuat Yuda mengerti, tapi tidak ingin Yuda tahu siapa orangnya. Yuda merenungkan apa yang dikatakan oleh wanita itu. Cukup rumit untuk aku mengerti dari apa yang kamu katakan padaku. Tidak mengerti. Jawabnya. Bisakah kamu katakan secara sederhana? Tanya Yuda lagi. Anita menggelengkan kepalanya. Aku hanya bisa berkata sampai di situ dan tidak bisa menerangkannya lebih sederhana ataupun detail. Jawab wanita itu.
Raut wajah kecewa keluar dari mimik wajahnya. Yuda juga merasa bersalah karena tidak bisa membantu kesulitan dan kebingungan Anita. Kemudian wanita itu menghela napas panjang dan tersenyum ke arah Yuda. Tidak apa-apa Yuda, ini juga di luar jangkauanmu. Jangan memasang wajah kecewa dan bersalah padaku. Ucap Anita karena ia tahu bahwa Yuda sangat ingin membantunya. Tapi Anita benar-benar tidak bisa transparan pada Yuda karena ini menyangkut nama baik suaminya. Lalu di saat suasana di antara mereka hening, dua garba milik wanita itu keroncongan karena lapar belum makan siang, dan setelahnya disusul oleh sautan dari gua garba Yuda yang keroncongan juga. Tawarnya terdengar dari keduanya dengan penuh ceria. Apa ada yang ingin kamu makan? Tanya Yuda setelah tawarnya terhenti. Kita makan di kantin rumah sakit aja gimana? Saran Anita. Boleh, tapi apakah kamu yakin aku bisa membelikan makanan yang lebih lezat? Jawab Yuda. Senyuman manis terlukis dari kedua bibir wanita itu. Gak perlu, kita makan di sana aja biar cepat kenyang. Gak perlu cari-cari dulu. Ucap wanita cantik itu. Baiklah, lari. Bi Minah. Bi. Suara bariton milik Malik terdengar di seluruh ruangan. Tidak lama kemudian Bi Minah masuk dari pintu masuk rumah dengan tangan yang penuh belanjaan. Bi Minah cukup kesulitan dengan semua belanjaan itu. Malik mendekatinya dan membantu pembantunya dan meletakkan semua belanjaan ke dapur. Terima kasih Tuan. Ucap Bi Minah. Di mana Anita? Tanya Malik alih-alih membalas ucapan terima kasih Bi Minah. Lah, Yuni belum pulang Tuan. Tapi tadi kan Yuni udah bilang sama Tuan kalau dia mau keluar. Ungkap Bi Minah. Iya. Tapi ini kan udah jam 4. Udah lewat dari jam asar. Aku tadi bilang jalan lewat dari jam asar, tapi kok dia belum pulang juga. Jawab Malik. Bi Minah merasa panik dan takut saat ini. Karena ia khawatir Malik akan marah lagi pada Anita. Bi Minah segera memutar otak yang mencari jawabannya akan membuat Malik tidak marah. Oh iya Tuan. Tadi Yuni bilang mau ketemu dokter. Mungkin aja Yuni masih di rumah sakit. Tukas Bi Minah. Malik menganggukkan kepalanya beberapa kali. Iya ya. Dokter waktu itu memintanya untuk kembali setelah 3 hari untuk menikmatinya. Mungkin saja dia ada di rumah sakit sekarang. Orang gitu aku mau susul dia sekarang sekalian mau dengar apa kata dokter. Bersambung.